Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Sahabat TV KPI dan Sivitas Akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan para scholar se-Indonesia dan nasional, dalam kesempatan ini saya akan sharing terkait dengan hikmah proklamasi dalam konteks komunikasi, yaitu emancipatory knowledge. 17 Agustus tahun 2025 sebentar lagi akan kita laksanakan, di mana itu adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ada 5 hikmah, salah satunya yang bisa kita ambil dari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, senantiasa kita bersyukur, senantiasa kita berbahagia. Hikmah proklamasi dalam konteks komunikasi bisa kita ambil satu, misalnya adalah negara berdaulat, yang dimaknai bahwa dengan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 yang lampau, bahwa itu menandai bahwa negara Indonesia merdeka, berdaulat, tidak ada penjajahan dalam aspek apapun atas Indonesia. Dalam konteks negara berdaulat, Bapak dan Ibu, bahwa dalam konteks komunikasi ada yang disebut dengan communication action atau tindakan komunikasi dari tokoh luar yang disebut dengan jargon Habermas. Negara berdaulat dalam arti bahwa adanya emancipatory knowledge, di mana kita punya kesempatan untuk menyampaikan negara kita berdaulat bebas dari penjajahan pada aspek pendidikan. Yang kedua, tindakan komunikatifnya adalah dalam konteks negara berdaulat, yaitu demokrasi deliberatif. Semua negara itu punya hak, semua negara berdaulat punya otoritas aturannya masing-masing. Hikmah yang kedua yaitu adalah persamaan hak. Persamaan hak dalam aspek di sini adalah setiap negara, setiap individu, generasi, organisasi, kelompok, masyarakat yang lebih luas sama-sama memiliki hak asasi manusia, salah satunya hak asasi untuk memperoleh pendidikan. Nah, dalam aspek pendidikan tersebut, Bapak dan Ibu, dalam konteks komunikasi kita bisa lakukan yang disebut dengan interaksi simbolik, bagaimana basis pendidikan itu bisa merata untuk beragam lingkungan, beragam tingkatan. Melalui pertama, bagaimana kita menanamkan diri kita bahwa pendidikan begitu penting. Kemudian self, bahwa pendidikan bisa membangun Indonesia lebih maju dan tercipta society, masyarakat yang sophisticated society atau masyarakat yang cerdas di Indonesia. Hikmah yang ketiga adalah saling membangun. Hikmah yang ketiga saling membangun itu kita bisa membangun dari berbagai aspek, apakah sosial, politik, budaya, ekonomi. Bagaimana cara kita membangun pada konteks komunikasi bisa melakukan konstruktivisme realitas masyarakat Indonesia yang sekarang modern, sudah berbeda dengan yang tahun 45, yaitu dengan internasionalisasi bahwa masyarakat harus juga bertawakal. Kemudian bertawakal itu adalah dalam konteks keislaman, semua hal itu kita pasrahkan kepada Allah, tetapi bahwa konteks komunikasi semuanya adalah harus sesuai dengan tuntutan zaman. Kemudian setelah internalisasi, kemudian objektivasi. Objektivasi bahwa faktanya bahwa tantangan proklamasi kemerdekaan yang sekarang 2025 itu sangat besar sekali. Maka objektivasi realitas harus kita ketahui secara nyata. Yang ketiga adalah eksternalisasi. Bagaimana kita mengejawantahkan
distingsi dari proklamasi konteks UIN Jakarta, yaitu keislaman, keindonesiaan, dan keilmuan. Nah, disitulah kita berdakwah pada aspek Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, bagaimana saling membangun pada konteks sosial, ekonomi, agama, dan politik. Kemudian yang ketiga, itu bisa disebut sebagai hikmahnya adalah kebebasan. Kebebasan di sini adalah bukan serta-merta bebas tanpa batas. Kalau dalam konteks komunikasi ada yang disebut dengan social responsibility of the communication terhadap masyarakat. Tanggung jawabnya adalah harus tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial di dalamnya, Bapak dan Ibu, ada 4 hal yang disebut dengan, satu adalah harus sesuai dengan proportional rightness normatif. Ada norma-norma yang harus kita pegang. Kemudian yang kedua itu adalah proportional truthfulness. Ada kebenaran yang porsinya harus jelas. Kemudian understandability, kejelasan apa yang kita utarakan bebas. Yang ketiga yaitu yang disebut dengan truth adalah kejelasan. Nah, kemudian hikmah yang kelima yaitu bicara tentang persatuan bangsa. Persatuan bangsa kita beragam dari suku, daerah, agama. Tetapi satu tujuan, bahwa Indonesia adalah harga mati, bahwa Allah adalah sumber kehidupan kita, tawakal dan ikhtiar itu harus kita satukan satu sama lain. Sahabat KPI TV yang saya hormati dan Civitas Akademika yang saya banggakan, bahwa dalam era proklamasi tahun 2025 ini, mari kita sama-sama to transferring of the message, bagaimana kita mengirimkan pesan yang tentang nasionalisme terhadap masyarakat secara baik, secara nilai nasionalisme tinggi dan dapat dipahami oleh Civitas Akademi dan masyarakat secara keseluruhan. Intinya kebermanfaatan untuk kita bersama di era proklamasi kemerdekaan 2025. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.